Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait jurnal dengan judul keberlanjutan proses bisnis Netflix dengan pendekatan manajemen risiko pengetahuan atau knowledge risk management. Latar belakang pembuatan yang terjadi. Netflix sendiri merupakan salah satu penyedia layanan streaming yang berbasis langganan media digital, di mana pada saat ini ketahui bahwa siaran televisi di Indonesia sudah tidak lagi disiarkan dengan sinyal analog, melainkan sudah dilakukan secara digital. Nah, maka oleh karena itu dibutuhkan penelitian terkait untuk penyedia yang seperti Netflix untuk pelajari bagaimana keberlanjutannya di masa akan mendatang. Pada serial Netflix ini sendiri terdapat salah satu serial yang saat ini sedang ramai diperbincangkan atau sedang booming, yakni Squid Game. Nah, di balik ketenaran Squid Game ini sendiri, Squid Game memiliki beberapa isu kontroversial yang baru-baru ini ramai diperbincangkan di media massa. Hal ini tentunya dapat merugikan beberapa pihak, salah satunya pihak Netflix itu sendiri. Nah, seperti yang baru-baru saja terjadi, SK Broadband yang menggugat Netflix atas lonjakan bandwidth traffic, dan salah satu pemilik ponsel yang menerima pemberitahuan 24 jam rasa kewalahan dan bingung. Di balik kontroversi dan kehebohan Squid Game, pernyataan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah peluang dan risiko yang dihadapi Netflix, serta konsekuensi dari penayangan film Squid Game di Netflix itu sendiri dan kelangsungan bisnis Netflix itu sendiri. Jurnal pustaka. Di dalam jurnal ini, penelitian dilakukan dengan dilakukan atau diselesaikan dengan menggunakan metode knowledge management. Knowledge management sendiri itu adalah pendekatan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh pengetahuan yang dihadapi oleh sebuah organisasi itu sendiri yang didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi itu juga. Nah, knowledge management sendiri dapat menjadi cara di mana organisasi mampu mengelola risiko berdasarkan pengetahuan dan potensi yang dapat mempengaruhinya. Metode knowledge risk management merupakan metode yang berfokus kepada pengelolaan risiko berbasis pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi dengan mempertimbangkan bagaimana risiko dan peluang yang terkait atau peluang yang terkait dapat mempengaruhi keberlanjutan proses bisnis tersebut. Nah, metode ini juga dilakukan eh, dengan beberapa pendekatan, yakni dengan analisis faktor dan regresi yang berguna untuk mengukur hubungan antara variabel tersebut dan nampaknya. Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan, di antaranya pengumpulan data, uji validitas, uji realitas, analisis faktor, analisa regresi, dan analisis faktor dan analisa regresi. Pada pengumpulan data yang berhasil dikumpulkan dari kuesioner yang telah disebar sebanyak 240 responden, yang dimana target awalnya sebesar 200 responden. Dan responden itu sendiri merupakan pemangku kepentingan yang terlibat dalam Netflix. Nah, ini sesuai dengan knowledge risk management yang dasar. Yang mana knowledge risk management ini didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki oleh sebuah organisasi itu sendiri. Nah, data yang dikumpulkan itu apa yang dikumpulkan pada jurnal ini sendiri merupakan pemangku kepentingan yang terlibat dalam Netflix sendiri. Berarti responden merupakan
orang yang berdiri pada organisasi tersebut. Nah, uji keandalan. Setelah data tersebut didapat, dilakukan perhitungan dengan menggunakan SPSS, yang dimana menyatakan bahwa nilai tersebut alpha pada hasil kuesioner sebesar 0,777 dari 0,700, yang menandakan bahwa hasil uji reliabilitas telah memenuhi syarat untuk dilakukannya analisa. Lakukannya uji reliabilitas, kemudian kita melakukan analisis faktor pada pemeriksaan matriks korelasi. Pemeriksaan ini meliputi birthday test of sphericity, uji kecukupan sampel untuk setiap indikator dan variabel yang diwakili oleh nilai anti-image correlation, dan KMO test dengan kriteria sebagai berikut. Nilai signifikansi birthday test of sphericity tidak melebihi 0,05, nilai KMO MSA tidak kurang dari 0,700, nilai anti-image correlation untuk setiap indikasi tidak kurang dari 0,500. Saya dilakukan analisis faktor. Kita bisa pada jurnal tersebut dia mendapati 9 faktor baru yang berdasarkan pada 18 indikator. 9 faktor tersebut merupakan product marketing, product addition, product quality, product marketing atau pemasaran produk, product addition atau pengembangan produk, product quality, kualitas produk, produk data manajemen, manajemen data produk, produk cluster atau percayaan terhadap produk, produk impact to customer atau dampak produk terhadap customer, kemudian produk supply, produk interest keterkaitan terhadap produk, produk insiden atau insiden yang didapati oleh produk. Nah, setelah dilakukan dapat 9 faktor tadi, lakukan analisa regresi model persamaan linear pada 9 faktor tersebut dibentuk menjadi 9 variabel, di mana X1 menunjukkan faktor baru, yakni produk marketing, X2 product addition, dan seterusnya. Didapat nilai analisa regresi tersebut memiliki semua nilai positif. Maka kita dapat menyimpulkan sebagai berikut. Squid Game masih berhasil mempertahankan popularitasnya di Netflix meskipun ada beberapa kontroversi. Faktornya ini kontroversi. Dari hasil analisa regresi tersebut, nilai koefisien terbesar dipegang oleh faktor pemasaran, yang menunjukkan bahwa pentingnya promosi dalam menarik perhatian pengguna. Kemudian produk addition dengan nilai 2.884, yakni kemudian akses dan berbagai penawaran. Dan produk quality atau kualitas produk 2.426. Kualitas film yang sangat terjaga juga menjadi alasan mengapa film ini diminati. Selain itu, pengelolaan data yang baik dengan nilai 2.388 dan kepercayaan pengguna terhadap film ini sebesar 2.417 membantu menciptakan pengalaman penonton yang sangat positif. Kemudian dampak produk terhadap customer ini bukan dampak emosional yang diberikan kepada pelanggan, itu sangat baik dengan nilai 2.335, serta rantai pasokan yang efektif atau produk supply 2.000 dengan nilai 2.212 yang mendukung kesuksesan Squid Game. Namun, produk insiden masih memiliki nilai positif yang menunjukkan bahwa produk ini perlu dimitigasi seperti kontroversi yang terjadi pada latar belakang sebelumnya. Maka kontroversi tersebut perlu segera diatasi agar keberlanjutan film ini tetap terjaga hingga beberapa season yang akan mendatang, sehingga tidak terjadi penurunan performa pada film ini. Dan pihak
organisasi atau pihak penyedia layanan jasa streaming dan pihak production hmm, dapat mempertahankan kesuksesannya. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.